Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan Religi Pagi untuk Anda hingga nanti ya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah sudah hadir bersama kami di sini narasumber kami, guru kami Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Beliau adalah penyuluh agama Islam Bimas Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa bergabung ya melalui telepon di 0231 84932259 atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935 atau Anda juga bisa tinggalkan live chat Anda melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Dan tema kita untuk pagi ini adalah pembagian waris, menunjukkan bahwa Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Dan segera akan kita dengarkan bersama uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Mangga silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansorihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita mendapatkan kenikmatan berupa sehat walafiat, umur panjang, lebih-lebih kenikmatan iman dan Islam. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi, melalui siaran RRI Religi Pagi Kanal Inspirasi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan edisi hari ini Rabu tanggal 31 Agustus 2022, saya akan menyampaikan tentang pembagian harta waris, menunjukkan bahwa Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Penyantun. Tema ini saya angkat karena kalau kita melihat dari semua syariat Allah yang telah disampaikan melalui Al-Quran, baik sholat, zakat, haji maupun yang lainnya, itu ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran itu masih global. Rinciannya ataupun tafsirul bayannya itu disampaikan melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Namun khusus dalam syariat yang Allah sampaikan berupa pembagian harta peninggalan dari keluarga kita, ada yang meninggal dunia, itu rinciannya, pembagiannya itu sangat jelas sekali. Bagaimana saya berulang-ulang kaitannya dengan hak-hak dari ahli waris itu jelaskan sangat rinci dalam Al-Quran surat An-Nisa. Tepatnya pada surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan disambung dengan ayat 176. Dari ketentuan-ketentuan itu sangat rinci. Siapa yang mendapatkan 2:1, siapa yang mendapatkan setengah, siapa yang mendapatkan 1/3, siapa yang mendapatkan 1/4, siapa yang mendapatkan 1/6, siapa yang mendapatkan 1/8, siapa yang mendapatkan 2/3. Dari ketentuan-ketentuan ini sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ayat yang menyampaikan tentang mengenai pembagian harta yang disampaikan oleh Allah dalam surat An-Nisa tersebut, itu diakhiri dengan wallahu alimun hakim, wallahu alimun halim. Semuanya itu jelas sekali. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Bahkan di ayat 12, wallahu alimun halim. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Artinya dalam hal pembagian yang dimana pembagian itu Allah yang menentukan bagian-bagiannya. Termasuk di dalam masyarakat ini yang masih dianggap sebagai barang tabu itu kaitannya dengan prinsip utama, yakni 2:1. Akhirnya masyarakat itu, terutama umat Islam, ketika membagi waris itu dibagi rata. Artinya di sini semua orang semaunya sendiri. Padahal itu jelas semua ketentuan Allah, nasibam mafruḍo. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita melihat dari ketentuan-ketentuan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu Allah sangat mengetahui gitu loh. Allah Maha mengetahui. Mengetahui kaitannya apa? Kaitannya dengan dampak positifnya ketika terutama anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Karena persoalan ini menjadi bias, menjadi barang tabu di sini. Apalagi mohon maaf tanda kutip, ada di antaranya para aktivis-aktivis tentang mengenai memperjuangkan hak-hak yang sama. Dalam hal ini adalah kaum gender lah, mohon maaf. Ini kan antara laki perempuan sama bekerjanya, sama posisinya untuk menyampaikan hak-hak ataupun usaha-usahanya. Namun kalau kita menelisik tentang mengenai pembagian harta waris itu jelas, kita sebagai anak itu ada sifatnya given, menerima. Artinya harta-harta yang ditinggalkan oleh salah satu keluarga kita, ada yang meninggal dunia, misal orang tua lah yang meninggal dunia, maka yang dibagi itu adalah miliknya orang tua saja, orang tua yang telah meninggal dunia. Kalau kita melihat hak milik orang tua, kita sebagai anak ini apakah ada usaha untuk memperkembangkan dari aset-aset milik orang tua itu gitu. Kalaupun ada seumpama ini salah satu anaknya sudah berusaha, sudah bekerja, kemudian dia masih ikut sama orang tua,
Dan kemudian anak itu membantu, sumpama membantu untuk merenovasi rumah, sumpama. Nah, ketika orang tua meninggal dunia kemudian anaknya tidak satu, kemudian ketika anaknya itu tidak terima itu hak saya saat waktu bekerja kemudian membantu merenovasi rumah, itu boleh diambil dulu. Contoh sumpama rumah itu sebelum direnovasi itu nilainya 200 juta sumpama. Kemudian setelah anaknya itu salah satunya sudah bekerja, sudah membantu merenovasi rumah, kemudian orang tuanya meninggal dunia, renovasi rumah taruhlah habis 50 juta sumpama. Itu supaya untuk jelas sekali karena anak 3, salah satu di antara itu merenovasi rumah, itu boleh nilai 250 juta itu nilai rumah itu kemudian diambil dulu 50 jutanya. Nah, karena akhir-akhir ini saya juga banyak sekali konsultan kepada saya, konsultan waris khusus mengenai masalah salah satu anak ini tidak terima ketika salah satu anaknya itu selama orang tuanya masih hidup kemudian membantu merenovasi rumah, dan hasil dari keringatnya salah satu anak ini merenovasi gitu. Setelah meninggal dunia orang tua kemudian disengketakan, dipersoalkan. Nah, kata salah satu anak ini kan sudah menempati rumah itu. Kata yang merenovasi rumah itu, ini kan hasil keringat saya dan seterusnya gitu. Nah, yang 200 juta itu adalah murni milik usaha dari orang tua. Nah, ketika orang tuanya meninggal dunia yang tadi nilai rupiahnya rumah itu 250 juta, maka 50 juta itu milik salah satu anak yang membantu renovasi itu, dan 200 juta inilah sifatnya given. Artinya ketika Allah menentukan 2:1 untuk laki-laki dan perempuan itu jelas sekali. Kenapa laki dapat 2? Kenapa perempuan dapat 1? Pertama, prinsipnya adalah given, yang capek adalah orang tua. Kita hanya menerima gitu, maksudnya gitu. Ya, kita tidak boleh memprotes apa yang Allah berikan, Allah tuntuni. Karena Allah jelas sekali dalam surat An-Nisa ayat 11 itu di depan malah. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Allah mensyariatkan tentang pembagian hak-hak milik orang tua yang telah meninggal dunia. Bagian anak laki-laki itu 2 bagian bagi anak perempuan. Itu di depan sekali. Makanya dalam buku saya ini yang ketentuan ini tentang mengenai belajar ilmu waris cepat dan tepat itu adalah jelas sekali di situ prinsip utama. Di depan lagi 2:1. Dan ini Allah Maha mengetahui gitu. Cuma kadang-kadang matematika manusia itu diukur dengan tidak sesuai dengan matematika Allah. Maka untuk mentransparansikan atau untuk mengilmiahkan kenapa anak dapat 2, laki dapat 2, perempuan 1 itu jelas sekali. Dilihat dari sudut pandang sejarah jelas. Artinya mending kita dapat sedikit daripada tidak dapat sama sekali. Bayangkan waktu zaman jahiliyah, anak perempuan itu didiskriminasikan. Boro-boro dapat warisan zaman jahiliyah tuh. Hidup aja tidak boleh. Artinya ketika zaman jahiliyah itu lahir seorang anak perempuan menjadi aib bagi suku kabilahnya. Akibat dari aib itu maka dibunuh, dikubur secara hidup-hidup. Tapi setelah Allah mengutus orang nabi dan rasul, itu tidak demikian, bahkan mengangkat harkat derajat seorang perempuan. Di antaranya adalah siapa yang kita hormati? Ibumu. Siapa yang dihormati? Ibunya. Sampai 3 kali. Bahkan sampai Nabi juga menyampaikan al-jannatu tahta min ummahat. Surga ada di telapak kaki ibu. Dalam hal pembagian harta waris peninggalan dari orang tua meninggal dunia pun dia dapat. Bandingkan dengan zaman jahiliyah tidak dapat. Hidup aja tidak boleh kok, apalagi dapat warisan gitu loh. Nah, inilah harus kita sadari demikian. Nah, kalaupun sudah ada ketentuan 2:1, kenapa dapat 2 laki-laki, perempuan dapat 1? Ternyata secara hak dan kewajiban kan beda.
Laki lebih besar sekali kewajibannya daripada perempuan. Misal seumpama sudah jelas laki dapat 2, perempuan dapat 1. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Seumpama ada orang tua meninggal dunia, hak warisnya hanya 3 juta. Anaknya ada 2, laki perempuan. Tentunya kalau 3 juta itu sudah jelas 2:1 kan berarti laki-laki dapat 2, berarti 2 juta, perempuan dapat 1, berarti 1 juta. Anak laki-laki kemudian mau menikahi calon istrinya. Nilai harta peninggalan yang didapat oleh laki-laki dapat 2 juta itu apakah berkurang? Apakah tetap? Ternyata ketika menikahi seorang perempuan itu akan menjadi berkurang. Karena kewajiban yang paling utama dan pertama ketika menikah adalah berapa mas kawin untuk calon istrinya. Taruhlah seumpama dikasih 1 juta, nanti berbanding lurus ketika perbandingan itu. Berarti nilai waris orang anak laki-laki dapat 2 juta itu berubah menjadi 1 juta. Karena 1 jutanya untuk diberikan kewajibannya seorang calon suami kepada calon istri 1 juta itu. Tetapi adiknya yang perempuan, hak waris dari orang tuanya hanya 1 juta. Ketika dinikahi oleh calon suaminya, otomatis kan mendapat hak dari calon suaminya, yakni berupa hak mas kawin atau mahar. Taruhlah diberi yang sama lah, karena setiap ada perbandingan itu harus sama gitu loh. Dikasih 1 juta lagi. Berarti anak perempuan dapat warisan dari orang tua 1 juta. Ketika dinikahi oleh calon suaminya akan mendapatkan mahar atau mas kawin 1 juta. Berarti nilainya berapa? Tetap atau berubah atau berkurang, malah bertambah. 1 juta dari warisan, 1 juta dari mahar atau mas kawin dari calon suaminya. Makanya kalau kita protes mah enak perempuan sebetulnya sih. Artinya dia tidak berhak atau tidak berkewajiban untuk memberikan, maka sebaliknya dia berhak untuk menerima gitu loh. Nah, ini Allah Maha mengetahui hal ini nih. Makanya melalui Religi Pagi siaran RRI ini mudah-mudahan memahami. Sampai sekarang ini masih bias masalahnya dalam masyarakat ini tentang mengenai 2:1 untuk laki dan perempuan. Kenapa saya memperjuangkan ini? Karena jangan sampai kita makan hak-hak milik orang lain sementara bukan hak kita gitu loh. Maka sangat penting sekali mengenai ilmu waris ini. Walaupun taruhlah referensi sedikit sekali ataupun tentang mengenai ayat-ayat tentang waris tidak banyak, tapi luar biasa sekali dampak negatif, dampak positifnya. Salah satu di antaranya akibat dari waris menjadi rusak dalam keluarganya, tidak harmonis. Bahkan akibat dari pembagian harta waris bisa menjadi perpecahan dalam keluarganya. Bahkan istilah Jawa saya sampaikan berulang-ulang di mana-mana saja. Akibat dari harta waris wong sejen dari sedulur. Wong sedulur yang paling dekat, kakak adik menjadi wong sejen. Jangan sampai terjadi pada keluarga kita gara-gara masalah waris ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga mengecam ketika antara adik sama kakak tidak akur. Sebagaimana dalam hadisnya itu, laisa minna malam yarham soghirona walam ya'rif kabirona. Bukanlah termasuk umatku, bukanlah termasuk golonganku, kata Nabi. Malam yarham soghirona, barang siapa yang tidak menyayangi kepada adiknya yang kecil. Walam ya'rif kabirona, dan barang siapa yang tidak menghormati kakaknya atau yang lebih besar. Artinya di sini dalam keluarga kan ada adik, ada kakak. Gara-gara dari peninggalan orang tuanya, mungkin kakaknya merasa besar, merasa tua gitu loh, menguasai aset-asetnya. Adiknya yang masih kecil malah tidak dikasih. Tentunya adiknya juga punya perasaan juga. Akibat dari tidak kasih maka terjadi konflik dalam keluarga. Sehingga akibatnya putuslah hubungan silaturahim. Bahkan kata hadis Nabi yang lain, orang yang memutus silaturahim itu la tadkhul jannah,
tidak akan masuk surga. Itu. Berarti ketika kita ibadah selama hidup ini, sholat, puasa, bahkan haji berulang-ulang, kalau kita sudah putus hubungan, silaturahimnya tidak nyambung lagi antara kakak sama adik, berarti nauzubillah, kita ini kata Nabi itu tidak akan masuk surga. Modus operandinya hanya sepele sebetulnya sih, yakni masalah harta peninggalan orang tua. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyampaikan tentang mengenai pembagian atau hak-hak dari ahli waris yang telah sampaikan dalam surat An-Nisa 11 dan 12 itu. Ayat terakhirnya itu ada kalimat tadi, wallahu alimun hakim, wallahu alimun halim di sini. Kalau dalam surat An-Nisa ayat 11 itu diakhiri dengan innallaha kana aliman hakima. Yang artinya itu sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu. Dan ayat 12-nya itu Allah mengakhirinya wallahu alimun halim. Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Makanya saya tertarik sekali pada kesempatan pagi hari ini supaya menggugah perasaan dari semua warga, khususnya umat Islam ini. Ayo kita bareng-bareng untuk menjalankan syariat Allah ini. Ya, dampak positifnya luar biasa, dampak negatifnya apalagi. Dan ini Allah jelas sekali, Allah Maha Penyantun. Artinya dalam pembagian ini Allah memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita sebetulnya. Namun tanda kutip kita kadang-kadang ini menguasai tanpa haknya. Itu. Setiap ayat di akhirnya itu ada kalimat itu adalah sebagai mentakyidkan, memberikan penguat gitu loh. Jangan sampai kita ini ketika salah satu keluarga kita ada yang meninggal itu membaginya semaunya sendiri. Walaupun katanya ini tidak adil, laki dapat 2, perempuan dapat 1 gitu. Padahal Allah tidak ada dalam kalimat adil di situ. Tapi jelas sekali bijaksana tadi itu, sangat bijaksana. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Innallaha alimun hakim itu. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bersama-sama untuk menyadari semuanya. Harapan kita ini ketika orang tua meninggal dunia tetap akur, tetap harmonis, dan menjaga silaturahim antara kakak dengan adik. Ciri di antara anak yang soleh, anak yang soleha, atau birrul walidain, anak itu kepada orang tua itu menjaga keharmonisan, menjaga tali silaturahim pasca meninggalnya orang tua. Jangan sebaliknya, ketika orang tua meninggal dunia menjadi malapetaka. Kakak sama adik dulu akur, ketika orang tuanya meninggal dunia menjadi berantakan. Sehingga ada istilah tadi, Jawa tadi, sedulur jadi wong sejen. Malah wong sejen jadi sedulur. Nauzubillah, jangan sampai terjadi demikian. Kalau tetap menjadi demikian, la tadkhul jannah, orang yang memutuskan silaturahim itu. Mungkin demikian sebagai prolog mukadimah supaya kita tergelitik tentang mengenai pertanyaan-pertanyaan. Silakan Mbak Lisma untuk dialog interaktif. Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 849329 atau juga berkirim WhatsApp-nya ya di 081324951935, serta Anda juga bisa tinggalkan live chat Anda di channel YouTube kami RRI Cirebon. Baik, kita langsung sapa yang sudah bergabung pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari. Iya, Bu Indra, sehat ya? Alhamdulillah. Tapi ini dahak di tenggorokan masih juga bersisa. Ya Allah, mudah-mudahan lekas pulih lagi ya Ibu ya. Iya. Amin. Mangga Ibu Pak silakan. Ustadz menertawakan itu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya juga sama Bun.
Iya. Lagi serak juga. Oh begitu, iya. Ini bajunya juga seragaman ya sama Mbak Apa Isma. tuh? Kelihatannya seragam ya Bu ya? Iya, Warnanya warna sama nih. warnanya sama, betul enggak? Iya. Gitu. Biasanya salah terus. Iya. Iya. Ya pagi ini alhamdulillah sudah mendengarkan apa yang oleh Pak Ustadz diwacanakan. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, kalau kita sudah menjalankan hukum waris itu dan mendapat hak yang betul-betul menurut hukum agama kita, nah apa yang harus dilakukan supaya manfaat dari harta waris yang kita dapatkan itu betul-betul sesuai dan berguna untuk minimal bagi diri sendiri, keluarga, dan insya Allah masyarakat di sekitar kita, apalagi kalau lebih luas lagi manfaatnya. Apa yang mesti dilakukan? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Isma. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Mangga, dulu. Ustadz, langsung dijawab aja Ya, dulu. terima kasih Bunda Indra. Saya juga ini lagi ininya nih, karena kurang istirahat masalahnya. Kaitannya dengan setelah kita telah menerima hak waris dari orang tua meninggal dunia dengan cara syar'i, dengan cara Islam, apa yang dilaksanakan setelah itu yang sekiranya bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya, terutama bermanfaat untuk diri kita sendiri. Karena bagaimanapun juga harta waris pasti milik salah satu anaknya sebagai ahli waris, kan demikian. Iya. Tapi bagaimana manfaat untuk masyarakat? Kalau kita melihat dari hasil hak yang kita terima warisan tadi di mukadimah tadi, siapa yang capek? Apakah anak apa orang tua kira-kira Mbak Lisma? Kalau yang capek Harta waris itu orang tua ya. orang tua kan, gitu ya kan? Anak kan hanya menerima tadi sebagai given, nah gitu loh. Iya. Maka kalau kita sudah mendapatkan hak dari warisan, tentunya kita ada kewajiban atau apa namanya, hak milik orang lain sebagiannya. Wa fi amwalihim haqqul lisailin wal mahrum. Di dalam harta yang kita miliki ini ada hak milik orang yang meminta-minta, ada hak milik orang yang tidak meminta-minta. Dalam artian keluarkan kewajiban zakatnya, gitu loh. Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan yang bermanfaat untuk masyarakat kan, gitu loh. Apalagi kita menyadari warisan itu adalah yang capek orang tua, kita tinggal menerima. Maka kalau kita istilahkan warisan itu adalah barang nemu kalau saya sifatnya. Sepakat nggak kira-kira barang nemu ini? Setuju. Sebabnya yang capek kan orang tua gitu. Maka kalau sifatnya ini, kalau warisan ini sebagai barang nemu yang capek orang tua, kita tinggal menerima gitu loh. Maka nisabnya, ketentuan zakatnya itu dikiaskan dengan zakat rikaz atau ma'dan, yakni zakat dari harta temuan, barang tambang dan seterusnya. Itu nilainya besar itu Mbak Risma. Berarti ada zakatnya untuk harta waris ini ya Ustaz? Iya, ketentuannya itu 20%, mau nggak demikian gitu. Itu sifatnya wajib gitu Ustaz? Ya kalau zakat ya wajib 20% 20% dari harta yang dia dapatkan. Kalau sudah mencapai nisab sebetulnya. Nisabnya? Nisabnya itu seharga 85 gram emas. Oke. Itu nisabnya ya Ustaz ya? Kalau 85 gram emas, kalau seandainya harga emas sekarang itu 1 juta, 1 juta sumama. Berarti berapa itu? 85 juta. 1 juta Ustaz? Iya, 1 juta. Oh, berarti 85 juta ya. 85 juta. Kalau kita mendapatkan warisan minimal mendapat 85 juta. Iya. Kalau kiasnya nisabnya 20% dari barang temuan itu, maka 20%-nya kewajiban zakat. 17 jutaan berarti ya? Kurang lebih ya. Iya, 17 juta. Untuk siapa itu? Untuk masyarakat.
Dan kalau kita kan kata Nabi juga mengatakan khairun nas anfa'hum linnas. Baik-baik manusia berbuat manfaat untuk manusia yang lain. 20%-nya itu untuk orang lain. Yang kategorinya bukan tidak semua orang. Tapi di masalah zakat kan ada asnaf. Ada penerima zakat. Ada penerima hak zakat, yakni ada fakir, ada miskin, menyantuni fakir miskin melalui sebagian hak waris yang kita terima. Itu insya Allah sangat barokah gitu. Amin. Dan dari 20% bukan secara matematika kurang sebetulnya. Bahkan Allah memberikan kelebihan-kelebihan yang lain. Karena keberkahan ini az-ziyadatul khair nanti. Al-barakatu hiya ziyadatul khair. Keberkahan ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Nah inilah sesuai dengan pertanyaan Bunda Indra, ini untuk apa? Bermanfaat untuk masyarakat apa? Ya ini tadi kita menyadari bahwa harta peninggalan atau harta warisan dari peninggalan orang tua ini, karena tadi sebagai barang nemu istilahnya. Kenapa barang nemu? Karena yang capek itu orang tua gitu loh. Anak tinggal menerima. Betul. Dan bahkan sangat luar biasa harus kita bersyukur pada Allah dan orang tua kita. Karena tidak sedikit ayah atau orang tua meninggal dunia itu meninggalkan hutang gitu. Tapi ketika ayah atau orang tua meninggal dunia itu meninggalkan harta yang cukup banyak, harus kita syukuri. Jangan malah rebutan gitu. Iya Ustaz ya. Karena tidak sedikit masyarakat ini ketika ayahnya meninggal dunia atau orang tuanya meninggal dunia itu direbutkan, ribut sampai kadang-kadang karena merasa kuasa ataupun merasa kuat, atau ngerti tentang hukum, sehingga dipersoalkan, digugat di pengadilan. Betul Ustaz. Akhirnya jadi orang lain. Jadi orang lain. Ditambah lagi asetnya habis untuk perkara, biaya perkara kan. Iya. Nah itu kan. Nah itu. Baik. Padahal terutama lagi namanya harta itu tidak ada masalah, segera untuk membagi gitu loh. Kalau bisa pembagian itu jangan sampai runcing dulu gitu loh. Iya, jangan ribut dulu. Jangan ribut dulu. Baru dibagi. Makanya ketika ada orang tua meninggal dulu segera untuk membagi. Batas minimalnya kan ada pertanyaan ini. Kapan sih pembagian waris itu loh? Emang dalam hadis Quran tidak ditentukan. Tapi kalau melihat runut-runut tentang mengenai kewajiban-kewajiban yang lain atau hukum-hukum yang lain, itu harus jelas. Contoh seumpama Mas Lisma, ketika suami meninggal dunia, ketika ditinggal oleh suami, istri ini tidak boleh pergi kemana-mana loh. Di situ ada hukum iddah. Iddahnya ketika ditinggal oleh suami itu berapa lamanya? 4 bulan 10 hari. Artinya karena ada batas minimal 4 bulan 10 hari ini, pembagian paling cepat adalah setelah masa iddah selesai. Berarti 4 bulan 10 hari. Sebabnya apa? Kalau masa iddah tidak boleh ditemui dari pihak laki-laki yang ajnabiyah ataupun yang orang lain, bukan muhrimnya gitu loh. Apalagi kalau kesana kemari di mall seterusnya gitu loh. Tidak boleh sebetulnya. Baik. Itu paling cepat ya, itulah. Ya segera mungkin itu 4 bulan 10 hari. Jedah ini adalah bisa juga untuk menunggu ketika ada kewajiban-kewajiban mayit belum terselesaikan. Ya. Yakni ada hutang piutang atau yang lainnya ini. Menginventarisir siapa-siapa yang punya sangkut paut hak adami dengan almarhumah itu. Jangan nunggu 1 tahun, jangan nunggu 2 tahun. Itu kalau istri yang meninggal gimana Ustaz? Sama kalau 4 yang bulan, meninggal 10 hari istri juga? meninggal dunia, ini pendapat saya ya, tidak ada ketentuan sih. Paling cepat itu 100 hari lah. Kalau istri yang meninggal ya? Iya. Artinya 100 hari ini pertama jedah untuk menginventarisir siapa-siapa yang punya sangkut paut tentang almarhum itu, hutang piutang. Jangan sampai sudah dibagi-bagi ternyata ada debt collector ataupun ada orang yang masih ada yang nyangkut warisan hutang atau janji, kan kita tidak tahu kan, karena mungkin baru mendengar kabarnya ya Ustaz gitu. Akhirnya baru menghubungi begitu. Ya itu paling cepat ya. Kalaupun nanti ya pokoknya jangan terlalu lama lah gitu loh.
Sebabnya apa? Misi pembagian waris salah satunya dalam buku saya ini adalah untuk menyelamatkan almarhumah juga. Baik. Jangan sampai orang tua yang banyak jasanya kepada kita setiap malamnya, kata si Nabi itu memanggil-manggil pada keluarganya, anaknya, kerabatnya, tetap termasuk orang yang menempati rumah itu dipanggil satu malamnya itu berapa? 1000 kali. Ya Allah. Dengan rintian dan tangisan. Ya Allah. Baik. Nah ini jangan sampai terjadi. Kasihanlah orang yang banyak jasa di sana, sangat sengsara. Baik Ustadz. Nah di situ. Baik, terima kasih Ustadz. Kembali kita sapa pendengar lagi. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruba Isman nunggu 5 menit. Iya, terima kasih Pak Ahmad. Mangga, ini Pak Ahmad di Garut. Silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum Bapak Ustadz guru kita yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Limbangan Bar, Garut, Pak. Jalur selatan. Di sini Pak tentang masalah waris kan. Di sini kan jelas ketentuan Allah ya Pak ya. Waris itu kan adalah anak perempuan sebagian, laki-laki satu. Kenapa demikian alasannya? Karena laki-laki kan katanya itu akan menanggung anak istrinya. Tapi di sini Pak, ada di sini Pak, seorang itu punya anak satu-satunya perempuan. Ya orang tuanya cukup lumayan meninggal, sudah meninggal dua-duanya. Ketika si anak tersebut tidak mau dibagikan kan harta orang tua, padahal tidak mau tetap itu hartanya itu diambil. Oh, diambil alih semua sama anaknya ya? Sebenarnya anaknya perempuan kan satu. Nah, ketika dia itu sakit sampai pakai berobat sampai hartanya habis, terus jiwa juga habis. Apakah itu hukuman dari Allah atau bagaimana? Karena dia tidak membagikan hartanya di kosel sendiri. Akhirnya hartanya habis, orang juga meninggal dunia. Nah, mau mencarakan Pak, itu yang pertama kan kebanyakan kan aktivis perempuan di sini. Ada aktivis perempuan yang begitu kata itu hukum dulu. Kalau sekarang katanya tidak sesuai lagi karena kan laki dan perempuan sama. Nah, bagaimana katakan seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin bisa dijawab singkat Ustadz karena ada beberapa WhatsApp pagi ini. Kita bagi-bagi ya Ustadz ya. Terima kasih Pak Ahmad di Garut. Ini salah satu kenyataan di masyarakat. Betul. Ya. Artinya salah satu anaknya menguasai. Istilah balisma tadi rakus katanya. Ini dampak negatifnya tidak hanya dirasa di akhirat, di dunia sudah dirasa gitu loh. Karena punishment ributnya jelas sekali. Surat An-Nisa 11-12 tentang ketentuan pembagian-pembagiannya sampaikan tadi, setengah seperti dan seterusnya. Ayat 13-nya jelas, Allah memberikan reward, janji. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itulah ketentuan Allah dari ayat sebelumnya itu ya. Barang siapa yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha tadi. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Surga di sini bermakna di dunia adalah barokah aset hartanya itu. Wa dzalikal fawzul azim, dijelaskan demikian itu mendapatkan keberuntungan yang besar sekali. Berikutnya ayat 14-nya Allah mengancam. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang berdurhaka, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu narun khalidan fiha, akan dimasukkan ke dalam neraka selamanya. Walahu adzabum muhin, mereka mendapatkan siksa yang menghinakan. Di akhirat pasti, di dunia ini dirasa. Ya tadi disampaikan oleh Pak Ahmad kan, hartanya habis untuk biaya berobat karena sakit berkepanjangan. Nah itulah kita harus merasakan demikian. Ini sebagai sampel ya, sebagai contoh ya. Jangan sampai kita kalau kita belum berbuat, jangan sampai kan kita melakukan hal itu gitu loh. Baik, padahal sudah banyak contohnya, tapi nggak tahu kenapa masyarakat kita masih banyak yang begitu juga ya Ustadz. Dalam kutip kan harta akhirnya gelap mata. Oh iya.
Bener. Udah kalau kena harta emang sih nggak kelihatan semuanya. Iya, gelap mata kan ya. Iya. Makanya dengan forum ini kan untuk menyampaikan sosialisasi dakwah yang positif untuk kita semua. Amin. Menjaga hak kita, menjaga martabat kita di dunia, kita rasakan ingin bahagia, di akhirat kan bahagia. Pasti pengennya begitu kan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, semua orang kan. Wa fil hasanah kan gitu loh. Itu yang harapkan itu dengan aplikasinya tentang mengenai pembagian waris. Salah satunya di harta waris ini ya Ustaz. Iya. Baik Ustaz, terima kasih. Ini selanjutnya kita sapa hamba Allah di Kudus Ustaz. Saya mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz, semoga sehat selalu. Istri saya sudah meninggal dan memiliki 3 anak, 1 laki-laki. Dan istri punya sebidang tanah bawaan. Bagaimana saya juga bisa ikut mendapat bagiannya? Terima kasih Ustaz. Yang meninggal adalah istrinya. Istri punya anak 3, laki 1, perempuan 2. Dan istri bawa harta bawaannya. Nah, karena anaknya 3 loh, tidak waktu singkat, berarti kan lama berarti. Maka inventarisir aset-aset milik harta itu dari suami istri itu. Mana harta bawaan, mana harta bersama. Contoh ini ilustrasinya, harta bawaannya berupa rumah lah ataupun sepitak tanah. Nilai rupiah sama 1 juta gampangannya. Sudah harus jelas masalahnya. Harta bersamanya setelah menikah, yang anaknya 3 loh banyak. Berarti kan tidak sehari 2 hari kan, sampai 10 tahun atau 20 tahun. Ternyata aset harta bersama itu 200 juta seumpama. 100 juta milik istri sebagai harta bawaan, 200 juta harta bersama, susah senang bersama. Nah, harta bawaan milik istri dipisahkan dulu itu loh. Nilainya 100 juta. Harta bersamanya nilai berapa tadi? 200. 200 juta itu dibagi 2 dulu. Antara suami dan istri masing-masing berapa? 100. 100 untuk suami, 100 untuk istri. Ya, yang meninggal siapa? Istri kan? Maka harta waris milik istri yang meninggalnya itu 100 dari separuh harta bersama ditambah dari harta bawaan 100 juta. Itu berapa nilainya? 200 juta itu harta waris dari istrinya. Kalau harta 100 milik suami bukan warisan. Berarti itu hak suami gitu ya Ustaz? Iya, keringatnya dia gitu loh. Selama menikah. Itu namanya harta gonogini istilahnya. Ada Al-Qur'annya juga, surat An-Nisa ayat 32. Lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabun. Kasabnya seorang suami selama menikah 30 tahun dengan istri itu 100 juta itu. Kasabnya seorang istri 30 tahun dengan nikah dengan suaminya itu ya 100 juta itu gitu loh. Yang meninggal adalah yang dibagi. Jangan sampai yang masih hidup dibagi gitu loh. Ini sungguh terlalu nanti. Ya taruh semua tidak dibagi separuh dulu. Yang paling banyak yang dapat adalah anak yang paling banyak. Gitu. Contoh suami ditinggal oleh istri, tidak dibagi 2 dulu, suami hanya dapat 1/4 loh. Anaknya dapat asoba atau sisa. Sampai 100 juta saja 200 juta tadi ya. 200. Tidak dibagi harta bersama ini. 1/4-nya berarti berapa? Berarti 50 juta. Sisanya berapa? 150. Untuk siapa? Untuk anak. Apakah adil di sini? Anak tahu apa kira-kira? Tahu terima jadi. Terima jadi gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan harus jelas sekali mana harta milik bersama, mana harta bawaan. Kalau harta bawaan 100 juta, harta bersamanya dia dapat 100 juta, berarti 200 juta itulah sebagai harta waris dari istrinya. Berapa haknya? Suami dapat 1/4, sebabnya menikah dengan istri punya anak 3, laki 2, 1 perempuan 2. 200 juta ya, berarti sebelum dibagi suami dapat berapa? 100 juta. 200 juta suami dapat 1/4-nya, berarti berapa? 50. Nanti 150-nya untuk 3 anaknya. Berarti suami dapat 100 juta dari separuh harta bersama dan 50 juta dari warisan istrinya. Nah, nanti kemudian meninggal, nanti dibagi lagi juga. Ujung-ujungnya tetap ke anak. Untuk anak ujung-ujungnya. Nah, di situ harus kita menyadari. Karena banyak sekali di antara
kita sebagai umat Islam tidak mengikuti hal itu. Kan kata-kata Allah kan seperempat saja. Iya benar seperempat. Tapi itu bukan semuanya gitu loh. Tapi dari warisan saja. Setelah dikurangi harta bersama tadi. Itu Mbak Alisma. Baik, poinnya berarti sudah didapat ini. Jelas ya. Alhamdulillah nih hamba Allah, mudah-mudahan sudah jelas ini ya. Baik, ini selanjutnya Ustadz kita sapa dulu, ada dari Mbak Diah di Cirebon. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz saya mau tanya, tadi Ustadz sampaikan di awal bahwa pembagian harta waris paling cepat itu 3 bulan 10 hari atau 100 hari untuk kalau istrinya yang meninggal, Ustadz. Gitu ya. Nah, kasus ayah saya baru 1 bulan sudah menikah lagi dan belum dibagikan waris. Ini bagaimana Ustadz? Aduh, mohon maaf ini jawabannya singkat saja Ustadz ya, karena waktunya sudah mepet sekali. Oh gitu. Ya. Oke, jadi gini, ketika kalau sudah meninggal dunia istrinya, maka segera nikah si suaminya. Boleh nggak? Boleh. Karena suami mah tidak ada iddah masalahnya. Ada masalah harta peninggalannya, ya nantilah sabar dulu kalau bisa. Secepatnya juga nggak masalah sebetulnya sih. Lebih cepat lebih baik sebetulnya. Tapi kekhawatiran suatu saat sudah dibagi, kemudian ada orang ada nyangkut tentang mengenai hutang piutang. Khawatirnya demikian. Yang jelas kalau yang meninggal si istri mah pembagian kapan saja. Tapi dengan catatan tadi, bisa nggak untuk ketika ada orang yang nagih hutang bisa mengembalikan gitu. Asal ada konsekuensi gitu ya. Ada konsekuensi itu. Berarti ini nggak apa-apa, kan kasusnya ayahnya sudah menikah lagi. Berarti dibagiin. Jadi kalau menikah nggak ada persoalan kalau yang meninggal si suami istri ya, karena suami tidak ada iddah masalahnya gitu loh. Ada masalah ketika meninggal kemudian sudah dibagi-bagi harus menanggung risikonya. Artinya ketika ada orang yang nagih hutang harus segera. Karena namanya ad-dain atau hutang itu adalah sangat mengganggu ketenangan almarhum di alam barzah. Di situ. Baik, gitu, Ustadz. Baik, jadi tinggal komunikasi aja begitu ya sama ayah ya. Baik, Ustadz, ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi, padahal ada beberapa WhatsApp yang belum terjawab. Ini mohon maaf sekali lagi. Mangga Ustadz. Terima kasih Mbak Lisma dan para pendengar yang ada. Ayo kita bersama-sama untuk menjalankan syariat Allah, salah satunya pembagian harta waris. Karena harta waris sudah menjadi tabu di masyarakat, menjadi barang yang samar di masyarakat, sehingga dibagi secara semaunya saja. Padahal jelas sekali Allah menentukan itu adalah Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui, dan lagi Allah Maha Penyantun. Coba penyantun itu luar biasa kan? Artinya kita ini sebagai anak tidak capek loh. Yang capek adalah orang tua. Maka Allah menyantuni kepada anak yatim karena orang tuanya meninggal dunia, itu maksud saya. Terima kasih, mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Suha Fakih SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Islam Bimas Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Dan pendengar, tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian religi pagi kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya, dan semoga perjumpaan kita di pagi hari ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.